Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel kisah, kami akan membawakan sebuah kisah tentang Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, sufi yang istimewa dalam kalangan sufi dengan makam paling tinggi. Sufi pertama yang mempopulerkan al-fana dan al-baqo dalam tasawuf dan menggabungkan antara penolakan kesenangan dunia dan kepatuhan pada agama dengan cara luar biasa. Dan inilah keluarbiasaan Abu Yazid Al-Bustami. Kisah yang pertama, anak-anak kecil dan bersama Abu Yazid Al-Bustami. Kisah ini disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Al-Syarani dalam Irsyad Al-Mukfilin. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami berhenti di sebuah sumur yang tampak sudah lama tak dipakai. Sumur itu persis hanya berupa sumur, tanpa ada tali ataupun timba yang digunakan untuk mengayuh air di dalamnya. Ia begitu haus. Dilihatnya sekeliling sumur tersebut, tak satupun ia lihat sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Sedangkan air yang ada di dasar sumur begitu dalam. Tak lama kemudian datang gerombolan anak-anak perempuan. Mereka sepertinya juga sedang haus usai bermain. Abu Yazid Al-Bustami hanya mengamati dari kejauhan. Percuma dek, airnya sangat dalam, gumamnya dalam hati. Tapi, justru tak lama kemudian, setelah mereka diam sebentar di depan sumur, air yang ada di dalam sumur tersebut tiba-tiba naik dan luber di permukaan sumurnya. Anak-anak pun dengan mudah meminum air sumur, tanpa perlu bersusah payah mengambil timba. Abu Yazid Bustami hanya melihat kejadian itu dengan penuh keheranan. Bagaimana bisa anak-anak yang begitu polos bisa menaikkan air sumur dalam sekejap mata? Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal sebagai sufi dan wali besar kala itu pun masih kebingungan. Ia pun beranjak mendekati anak-anak tersebut. Apa yang kalian baca tadi, kok airnya tiba-tiba naik? Kami tadi hanya bertawasul, wahai sumur, naiklah air dengan keberkahan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Anak-anak tersebut kompak menjawab dengan lugu. Mendengar itu, Abu Yazid spontan kaget. Lah, aku ini Abu Yazid yang kalian tawasuli. Tapi tadi ketika aku di sini, airnya sama sekali tidak mau naik ke atas. Anak-anak tersebut kemudian menjawabnya. Dikabulkannya doa berupa naiknya air sumur kepada kami, tak lain merupakan buah dari teguhnya keyakinan kami bahwa Anda merupakan wali yang mempunyai banyak kebaikan, sedangkan engkau tak boleh meyakini bahwa diri Anda sendiri merupakan orang solih. Demikian, memang ketika hendak berdoa dan bertawasul, seseorang seharusnya sudah dalam keyakinan yang teguh. Juga harus senantiasa berhusnuzon bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya. Dari cerita tersebut juga sekaligus memberikan penegasan bahwa praktik tawasul memang legal dan sudah banyak terbukti. Namun di sisi lain kita juga harus tetap mempunyai keyakinan apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Semua usaha dan campur tangan makhluk tidak lain hanyalah perantara. Kisah yang kedua, dikisahkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami bertemu dengan para rahib pendeta Nasrani di daerah Saman. Ada 10 pertanyaan diajukan oleh rahib kepada Syekh Abu Yazid. Salah satu dari 10 pertanyaan itu yaitu pertanyaan ke-8, para rahib bertanya, jelaskan tentang sesuatu yang tidak punya ruh, namun ia dapat pergi ke tanah Mekah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab, tentang suatu benda mati yang dapat pergi ke tanah Mekah dan kemudian melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, padahal ia tak mempunyai ruh. Jawabnya adalah perahu Nabi Nuh alaihi salam. Ceritanya pada zaman itu, bumi dilanda banjir bandang yang sangat dahsyat. Namun sesampainya bahtera Nabi Nuh di tanah Mekah tepat di atas Ka'bah, subhanallah bahtera Nabi tersebut tawaf mengelilingi Baitullah dengan 7 kali putaran, layaknya orang yang tawaf. Setelah Syekh Abu Yazid menjawab seluruh pertanyaan rahib tersebut, maka 500 pendeta Nasrani masuk Islam. Mereka mematahkan kalung salibnya dan melemparnya ke laut. Kemudian mereka membangun masjid-masjid di gereja yang mereka tempati sebelumnya. Setelah itu mereka menjalankan syariat Islam dengan baik, hingga mereka menjadi orang-orang soleh. Inilah sekelumit berkah kalam dan ilmu Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang membuat para rahib masuk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah. Kisah yang ketiga dikisahkan, Abu Yazid Al-Bustami berjalan sendiri di malam hari. Lalu dia melihat seekor anjing berjalan terus ke arahnya. Anjing itu dengan bersahaja berjalan dan tidak menghiraukan sang syekh. Namun ketika sudah hampir dekat, Al-Bustami mengangkat jubahnya khawatir tersentuh si anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar seakan anjing itu berkata padanya, "Hai syekh, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu.
Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu merasa lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudera lautan. Abu Yazid tersentak dan minta maaf pada si anjing. Sebagai tanda permohonan maafnya yang ikhlas, dia pun lantas mengajak sang anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tapi si anjing itu menolaknya dan seraya berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta atas wujudku yang seperti ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid yang masih tertegun. Kisah yang keempat, dikisahkan, tatkala ia bermunajat kepada Allah dan hanyut dalam samudera cintanya, ia mendapati dirinya secara khayali berada di surga. Dalam hatinya bergumam, "Ini surga tempat kekasihku, Muhammad. Suatu saat aku dapat hidup sebagai tetangganya di surga sana." Sesaat tersadar, ia lalu dikejutkan dengan suara yang menderu di telinganya. Suara gaib itu memberitahu ihwal si Fulan bin Fulan yang hidup di sebuah kampung. Kelak di akhirat orang tersebutlah yang akan menjadi tetangganya di surga. Mendengar suara itu, ia sejenak terpekur dan lantas beringsut dari tempat munajatnya, bergegas menuju kampung si Fulan bin Fulan, seorang yang akan ditemui berkelebat dalam kepalanya, jantungnya pun turut berdegup kencang. Tempat kampung yang dituju terbilang jauh. Ia mesti melewati hamparan padang pasir kering kerontang nan panas. Sungguh pun begitu, Abu Yazid Al-Bustami tak patah semangat, dengan menaiki unta sebagai moda transportasi ia berhasil tiba di kampung yang dituju. Setibanya di sana, Abu Yazid Al-Bustami segera mencari orang dan bertanya ihwal si Fulan bin Fulan yang dicarinya. Abu Yazid Al-Bustami bertanya, "Apakah engkau sekalian mengenal seorang bernama si Fulan?" Lalu orang kampung seraya menjawab sedikit membentak, "Apa perlu Tuan mencari si Fulan yang gemar maksiat lagi suka bermabuk-mabukan? Bukankah Tuan seorang syekh? Engkau lelaki yang penuh dengan kesolehan. Jika Tuan ingin berjumpa dengan si Fulan, maka Tuan bisa jumpa ia di kedai itu." Jawaban dari orang kampung itu membuat Abu Yazid kaget bukan kepalang. Kelelahan dan keletihan yang semula tak dirasa kini menjamah tubuhnya seturut rasa kecewa. Ia menerka-nerka, seraya bergumam dalam hati, "Ah, barangkali suara yang membisikku perihal si Fulan itu sejenis bisikan setan." Ia sejenak terpekur, dan melayangkan pandangan ke kampung. Dipandangnya pula untanya yang tengah berbaring dengan nafas yang setengah tersengal-sengal. Lantas Abu Yazid Al-Bustami berujar, "Jika aku patah semangat dan kembali pulang, sama halnya aku melakukan hal yang sia-sia. Aku mesti mencari dan bersua si Fulan itu." Maka dengan hati yang mungun, Abu Yazid Al-Bustami berjalan menuju kedai yang ditunjukkan orang-orang kampung. Sesampainya di sana, Abu Yazid mendapati puak yang tengah mabuk berbilang sekira 40 laki-laki. Abu Yazid Al-Bustami seketika terperanjat, matanya yang semula sayu segera terbelalak. Kali ini ia merasa benar-benar patah semangat. Rasa getun, kecewa, pilu, marah serta rasa-rasa yang lain bersatu pada dalam hatinya. Ia segera melangkahkan kaki meninggalkan kedai puak pemabuk itu. Ketika membuka pintu untuk keluar, datanglah suara yang memaksakan dirinya untuk kembali berputar arah. "Hai Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam, mengapa kau buru-buru beranjak dari kedai ini? Adakah yang engkau tak sukai dengan kedai ini? Bukankah engkau mencari seorang yang akan menjadi tetanggamu kelak di surga? Kenapa engkau tinggalkan saja tanpa salam?" Abu Yazid Al-Bustami terperanjat, sejurus kemudian ia merespon pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Hai Tuan, mengapa engkau bisa tahu apa yang ada dalam isi hatiku? Padahal aku tak memberitahu ihwal peristiwa khayali itu." Belum sampai kata terucap dalam hati Abu Yazid Al-Bustami, tiba-tiba si Fulan berucap lagi, "Hai, Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam, tak perlu kau takjub dan berpikir tentang kenapa aku tahu ihwal maksud kedatanganmu. Ketahuilah, semua itu terjadi atas izin Allah. Dialah yang telah memberitahu diriku akan maksud kedatanganmu. Maka masuk dan duduklah bersamaku." Abu Yazid berkata, "Hai Fulan, apa maksudmu dengan semua ini?" Si Fulan menjawab dengan nada santai, "Bukankah engkau seorang laki-laki yang ingin masuk surga sendirian tanpa mengajak teman?
Ketahuilah, sebenarnya yang berada di kedai ini semuanya berjumlah 80 orang pemabuk. Tetapi yang 40 orang telah aku nasihati dan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. 40 orang selebihnya masih bermabuk-mabukan. Tugasmu sekarang yakni menasihati mereka agar bertaubat. Perbincangan Abu Yazid Al-Bustami dan si Fulan Ryu mengalir bagai gerimis. Sayup-sayup percakapan keduanya terdengar oleh 40 orang pemabuk itu. Mereka terkesima lantas tersadar bahwa laki-laki itu Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam. Maka 40 orang pemabuk tersebut seketika bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Kisah yang kelima, dikisahkan, ada seorang pencuri yang bertobat di hadapan Abu Yazid Al-Bustami. Namun sebelum itu Abu Yazid menanyai terlebih dahulu kepada sang pencuri tadi, dimungkinan menurut hemat penulis, karena syarat untuk bertobat adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilaluinya. Sudah seberapa besar dosa mencuri kain kafan yang kamu lakukan selama ini? Tanya Abu Yazid, dengan raut wajah malu-malu sang pencuri menjawab pertanyaan Abu Yazid, selama ini aku telah mencuri kurang lebih 1000 kain kafan mayat. Kemudian beliau bertanya, apa yang kau temukan selama mencuri kain kafan orang meninggal? Sang pencuri menjawab, mereka semua jasad mayat, yang aku temui dalam keadaan wajahnya berpaling dari arah kiblat kecuali hanya 2 orang. Sontak jawaban pencuri tadi membuat kaget dan riuh gemuruh para orang-orang yang hadir di majelis Abu Yazid. Dan mereka bertanya kepada Abu Yazid perihal peristiwa aneh tersebut. Dengan muka syafahnya Abu Yazid menjawab, mereka semua, mayat yang berpaling wajahnya, adalah orang-orang miskin yang hanya mementingkan dan berpayah-payah mengejar rezeki tanpa menyerahkan urusannya, bertawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki Allah. Kisah yang kelima, kisah Abu Yazid Al-Bustami, bikin pelacur tobat. Dikisahkan, ada seorang wanita yang masyhur akan kecantikannya, tetapi wanita itu berprofesi sebagai wanita penghibur bagi lelaki hidung belang. Ia selalu berdandan molek, dengan tujuan untuk menarik pelanggannya. Dan ia menghiasi rumahnya dengan pernak-pernik yang menarik. Wanita itu tidak pernah menolak untuk mendampingi lelaki manapun, asal ia dibayar sesuai dengan profesinya. Pada suatu hari Syekh Abu Yazid Al-Bustami datang ke rumah wanita itu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami duduk di depan rumahnya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani datang ke rumah wanita itu. Karena tidak ada seorang yang datang untuk memakai jasa wanita penghibur itu, si wanita itu bertanya kepada pembantunya, kenapa tidak ada pengunjung yang datang. Si pembantu menjawab, karena di pintu rumah ini ada seorang yang soleh. Wanita itu menimpalinya, kalau begitu suruh dia masuk untuk menghadap kepadaku. Tanpa pikir panjang si pembantu menemui Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan mempersilahkan untuk masuk ke rumah si wanita penghibur. Tanpa basa-basi wanita penghibur itu menanyakan maksud kedatangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, apa keperluanmu datang ke rumahku? Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab, tidurlah 1 malam bersamaku. Wanita itu bergumam, tidur 1 malam bersamaku harus membayar 100 dinar. Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung mengelurkan uang 100 dinar dari sakunya. Wanita itu langsung mengambil uang 100 dinar tersebut, dan ia langsung mengajak Syekh Abu Yazid Al-Bustami menuju kamarnya, dan ia siap melayani seperti halnya tamu-tamu sebelumnya. Sesampainya di kamar wanita itu berkata, apa yang engkau inginkan dariku? Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab, pakailah pakaianku ini dan berjalanlah 4 langkah di depanku. Wanita itu dengan segera melaksakan perintah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Setelah wanita itu selesai melaksanakan keinginan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa, ya Tuhanku, Engkau ciptakan kecantikan wanita ini dari luar, hamba mohon berikanlah kecantikan pula dari dalam. Setelah itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami menyuruh wanita itu melepaskan pakaiannya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, lepaskan bajuku itu. Wanita itu menjawab, aku meminta perlindungan kepada Allah, saat ini juga aku bertaubat. Semenjak peristiwa itu, wanita tersebut benar-benar bertaubat, hatinya yang kotor menjadi bersih, yang dulu jauh dari Allah menjadi dekat, yang dulu pemarah menjadi penyayang. Syekh Abu Yazid Al-Bustami meninggalkan wanita itu dalam keadaan bertaubat. Di kemudian hari Syekh Abu Yazid Al-Bustami bertemu lagi dengan wanita itu. Pada saat itu, ia bertawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah selesai dari tawafnya ia memberikan buah-buahan yang banyak kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian ia pergi meninggalkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Inilah kisah ulama tasawuf yang terkemuka, dengan berbagai kisah yang perlu dari akhlak,
maupun ibadah jasmani dan rohani. Sekian dari kami channel Kisah, semoga banyak manfaat di dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.